Pemirsa, untuk pertama kalinya Senat Amerika Serikat meloloskan resolusi untuk menghentikan perang melawan Iran. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan resolusi yang menuntut diakhirinya perang melawan Iran dengan suara 215 berbanding 208. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan resolusi yang memerintahkan penghentian perang dan penarikan seluruh pasukan militer Amerika Serikat dari konfrontasi bersenjata melawan Iran. Resolusi ini bertujuan membekukan total seluruh operasi tempur melawan Iran sampai adanya otorisasi penggunaan kekuatan militer resmi yang dikeluarkan oleh Kongres. Hasil pemungutan suara menunjukkan kemenangan tipis bagi penolak perang dengan 215 suara setuju melawan 208 suara menolak. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Menurut Senat Amerika Serikat, perang selama 3 bulan melawan Iran telah menelan biaya fantastis mencapai lebih dari 1.600 triliun rupiah yang dibebankan kepada pembayar pajak Amerika Serikat. Anggaran raksasa tersebut dinilai terbuang sia-sia karena membuat pertahanan militer Amerika Serikat menjadi jauh lebih lemah dan rentan di kawasan Teluk dibandingkan dengan Iran. Meskipun DPR Amerika Serikat telah mencoba menghentikan perang ini sebanyak 4 kali, ini adalah kali pertama resolusi tersebut berhasil meraup suara mayoritas dan disahkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Selat Hormuz akan dibuka segera setelah kesepakatan Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Selat Hormuz akan kembali dibuka untuk pelayaran segera setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang tengah dibahas kedua pihak. Trump mengatakan pembukaan jalur pelayaran strategis ini menjadi salah satu poin penting dalam kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Iran telah memasang lebih banyak ranjau di Selat Hormuz. Amerika Serikat mendesak Iran tidak memungut biaya untuk melintasi Selat Hormuz, tidak menembaki kapal-kapal komersial, dan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz. But one of the other things that's important and very important is that immediately upon signing the Memorandum of Understanding, the Hormuz Strait will open, and it'll open up quickly. And we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably have heard. And these are underwater minesweepers. They're great, amazing technology. They're underwater because usually when you're looking for mines, that usually means you have some dangerous characters out there. That's why. So we're underwater, but we've swept mines, and we've gotten most of them, we think. So, but the Hormuz Strait will open immediately upon signing. Now, that's subject to a couple of areas being cleaned out also of mines, which we don't think there are any. So it'll happen very quickly, and we'll take the southern route anyway. But immediately upon signing, we open up the Hormuz Strait. Selat Hormuz merupakan titik penting bagi pasar energi global dengan sekitar 20% pasokan minyak global melewati jalur ini sebelum perang. Lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz telah anjlok akibat perang Amerika Serikat dan Iran yang memicu gangguan pasokan terbesar dalam sejarah. Pemirsa, kehancuran besar-besaran terlihat di Bandara Kuwait diduga akibat serangan pesawat tak berawak milik Iran. Kementerian Dalam Negeri Kuwait pada hari Rabu merilis rekaman yang menunjukkan kerusakan luas di Bandara Internasional Kuwait menyusul serangan pesawat tak berawak Iran yang menyebabkan setidaknya 63 orang terluka.
Lubang besar di salah satu terminal bandara terlihat dengan puing-puing berserakan di sekitaran area tersebut. Bahkan Menteri Dalam Negeri Kuwait, Sheikh Fahad Al-Sabah, mengunjungi Terminal 1 menggambarkan agresi Iran yang keji. Pihak berwenang menangguhkan operasi bandara selama beberapa jam dan mengalihkan penerbangan untuk sementara waktu. Pemirsa, dalam peringatan Hari Anak Internasional, sejumlah warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang menjadi korban perang dan juga serangan bersenjata. Keluarga dan juga kerabat memajang foto-foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. Hari Internasional Anak-anak di Iran terasa berbeda. Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Bertema Mereka Adalah Malaikat, peringatan diadakan di luar kantor UNICEF di Teheran pada hari Rabu. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. UNICEF dan para ahli PBB mengutuk pembunuhan anak-anak dalam serangan itu dan menyerukan perlindungan sekolah dan infrastruktur sipil. UNICEF strongly condemns all forms of violence against children, and in this respect, UNICEF condemns the killing of children in Minat school and across Iran. Children do not start wars, yet they often bear the heaviest burden. بعد از این جنایات حمله اسرائیل و امریکا 380 کودک ترور شده فقط در جنگ دوم داشتیم و حدود 47 کودک کشته شده در جنگ 12 روزه. بنابراین یکی Sekolah dasar putri Syajareh Tayyabeh di Minab, Iran Selatan dihantam selama fase awal serangan AS Israel di Iran. Iran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel, namun AS mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut sementara Israel membantah sengaja menargetkan warga sipil. Pemirsa, pasukan Hizbullah terus melakukan gempuran ke tentara Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Tidak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan drone. Pemirsa, tentara pendudukan Israel merusak sebuah gereja di Lebanon Selatan. Aksi tak terpuji itu mereka rekam sendiri. Dalam video yang tidak disebutkan lokasi pastinya ini, tentara pendudukan Israel membagikan momen saat pertama kali mereka memasuki sebuah gereja di Lebanon Selatan. Ruangan yang tadinya rapi kemudian berubah menjadi berantakan. Tentara Israel secara terbuka berulang kali menyerang situs suci umat agama lain.